Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke materi mengenai relasi dan fungsi, materi kelas 8 ya. Kita masih berkutat kepada pembahasan latihan soal ujian sekolah matematika tingkat SMP ya. Jadi kita seperti biasa sebelum ke latihan soal kita review sedikit mengenai materi relasi dan fungsi. Oke, jangan bingung. Nah, dalam fungsi itu kita ilustrasikan ke dalam sebuah cerita gitu ya, biar nggak bingung ya tentang apa sih sebenarnya fungsi itu gitu. Fungsi itu adalah ibaratkan itu suatu blender atau alat untuk memproses inputnya apa, masukannya apa, dan nanti keluarannya menghasilkan apa gitu ya. Sebagai contoh, kita punya mangga ya. Mangga ini kalau dalam bahasa matematika namanya domain atau inputnya atau nilai yang akan diolah, nilai yang akan diproses ya, dikatakan domain. Si domain ini akan kita olah ke dalam fungsi. Jadi mangga ini akan kita olah ke blender, nanti akan menghasilkan betul jus mangga. Ya, bisa jus mangga ukurannya besar atau ukurannya kecil, ukurannya tanggung atau sedang gitu ya. Tergantung dari banyaknya air nanti yang dimasukkan ke dalam si blendernya juga. Paham ya? Jadi, fungsi itu ibaratnya si blender itu tadi ya. Ketika kita punya domain atau input awal, nilai awal itu biar lebih enak akan kita olah ke dalam suatu fungsi dan nanti si fungsinya akan bekerja dan menghasilkan kodomain atau hasil keluaran dari si input awal tadi. Gitu ya. Paham bedanya ya? Paham maksudnya juga ya? Jadi, itu ada domain, fungsi, dan kodomain. Ya, domain input awal, fungsi alatnya, kodomain adalah hasil yang akan diperolehnya. Gitu ya. Terus, apa sih bedanya kodomain sama rank? Nah, kodomain itu adalah himpunan atau beberapa kemungkinan output yang diperoleh dari suatu fungsi. Jadi kalau kita punya domainnya atau input awalnya, kita memasukkan strawberry, nanti akan keluar jus strawberry. Kita masukkan melon, akan bisa keluar jus melon, ya. Atau kita masukkan mangga, nanti akan keluar jus mangga beserta ampasnya misalnya, atau sisa-sisanya gitu ya. Itu namanya kodomain. Jadi himpunan dari beberapa keluaran yang akan diperoleh dari suatu fungsi atau yang dihasilkan dari si blender itu tadi. Nah, sedangkan rank itu adalah nilai yang diperoleh dari suatu domain. Jadi domain sama kodomain itu punya pasangannya. Nah, rank itu adalah pasangan itu sendiri. Ya, biar lebih jelas, misalnya gini. Kita di sini punya domain 2, 3, dan 4. Ya, fungsi atau si alatnya yang kita akan proses itu adalah berbunyi 2x. Kalau kita masukkan 2 ke dalam si alat 2x atau fungsi 2x, nanti akan menghasilkan 4. Karena 2x ada 2 kali x. X-nya kita ganti 2, ya, kita proses 2. 2 kali 2, 4. Terus kalau kita masukkan kita masukkan inputnya adalah 3. Nanti akan keluar kodomainnya 6. Ya, kalau kita punya domainnya adalah 4, nanti akan ada keluaran 8. Tapi di dalam kodomain kita disediakan beberapa opsi, beberapa kemungkinan nilai yang akan keluar. Ada 4, 6, 8, 9. Ya, tapi masing-masing udah punya pasangan nih. Si angka 2 berpasangan dengan 4 karena keluarannya. Angka 3 keluarannya 6, angka 4 keluarannya 8. Nah, tapi 9 nggak punya pasangannya nih. Ya, dia nggak tahu nih merupakan hasil pemrosesan dari domain berapa. Nah, sama halnya dengan blender. Kalau kita masukkan jeruk, keluarnya jus jeruk. Kita masukkan mangga, keluarnya jus mangga. Masuk strawberry, keluarnya jus strawberry. Tapi di kodomain itu ada beberapa kemungkinan ada jus melon. Nah, tapi jus melon tuh nggak tahu tuh, itu di input atau diproses atas domain berapa, domainnya apa, nggak tahu. Nah, itu ya. Terus namanya rank itu adalah si pasangannya. Kodomain yang punya pasangan itu adalah ranknya. Jadi yang punya pasangan di sini adalah 4, 6, 8. Jadi ranknya adalah 4, 6, 8.
Ya, sama halnya jus mangga tadi. Kalau kita masukkan inputnya mangga, nanti akan keluar jus mangga. Bisa jus mangga dengan size yang besar, size yang kecil, size yang tanggung. Yang penting kan keluarnya jus mangga. Gitu. Jadi ranknya adalah si jus mangga itu sendiri. Gitu ya. Pokoknya si rank itu adalah hasil dari kodomain dan domain yang saling berpasangan. Itu adalah ranknya. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana sih cara menyelesaikan soal tentang fungsi. Bayangkan tentang si blender itu tadi ya. Kalau kita punya fungsi adalah negatif 2 dalam kurung X min 1 dengan domainnya atau input awalnya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4. Nah, ingat cara membaca ini. Berarti artinya X itu bernilai apa saja himpunannya. Ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, fungsinya negatif 2 dalam kurung X min 1. Caranya untuk mengetahui nilai maksimumnya yang mana. Berarti kita cek satu persatu. Kalau domainnya 0, nanti nilainya berapa, outputnya berapa gitu kan. Kita cek. Kalau X-nya 0, ya kita masukkan ke fungsi, kita olah di alat nama fungsi, ya berarti menghasilkan 2. Ya, negatif 2, X-nya ganti 0. 0 min 1 adalah min 1. Min 2 dikali min 1 adalah 2. Ya. Terus kalau kita cek X-nya 1, ternyata nilainya 0. X-nya 2, nilainya negatif 2. X-nya 3, keluarannya negatif 4. X4, keluarannya negatif 6. Nah, berarti dari keluarannya ini, kita bisa tahu nilai maksimumnya adalah 2. Yang paling besar adalah 2 ketika X-nya yang dimasukkan adalah sama dengan 0. Oke, bisa ya? Gitu. Cek lagi selanjutnya. Dengan domain adalah X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 6. Fungsinya adalah 3 dalam kurung min X plus 5. Berarti domainnya adalah dari 2, 3, 4, 5, 6. Ya, fungsinya adalah 3 dalam kurung min X plus 5. Sama dengan soal sebelumnya, kita cek satu persatu untuk cari mana nilai yang besar atau nilai maksimumnya. Ketika X-nya adalah 2, kita masukkan di proses ke si fungsinya, maka akan keluar sama dengan 9. Ya, jadi X-nya itu dimasukkan di sini. Nah, jadi bunyinya 3 dalam kurung min 2 plus 5. Gitu ya. Min 2 plus 5 itu adalah 3. 3 kali 3, 9. Nah, sama halnya ya. Oke. Terus, untuk mempercepat, kan anak-anak tadi udah paham ya, kita harus cek satu persatu, gitu. Mana yang nilai maksimum atau terbesarnya. Sebetulnya ada langkah cepatnya. Anak-anak silahkan cek aja nilai awal sama nilai akhirnya aja. Atau Nah, untuk mempercepat, anak-anak silahkan boleh cari domain awal sama domain yang paling akhir. Tadi kan kita udah cek domainnya 2, nilainya menghasilkan 9. Nah, coba kalau kita cek domain yang paling akhir ketika 6. X-nya 6, ternyata menghasilkan negatif 3. Nah, dari 2 percobaan ini aja, kita tuh udah tahu. Berarti nilai maksimumnya adalah 9 ketika X-nya sama dengan 2. Loh, kok nggak dicoba yang 3, 4, 5-nya? Nah, 3, 4, 5 itu pasti nilainya kurang dari si 9 ini tadi. Coba kita cek ya. Kalau kita masukkan X-nya itu sama dengan 3. Nah, ketemunya 6. Ya kan? 6 itu kurang dari 9. Kalau 4, hasilnya 3. Kalau 5, menghasilkan 0. Nah, maka dari itu silahkan untuk soal kedepannya, cari nilai untuk domain yang awal sama domain yang akhir saja untuk mempersingkat. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita cek ke sini. Nah, tadi kan udah tahu ya tipsnya, berarti kita sekarang akan cek dengan domain adalah negatif 5 sampai ke 1, fungsinya adalah min 4 dalam kurung X plus 2. Berarti apa? Cek yang domain awal sama domain akhir. Ketika domainnya adalah min 5, ya domain awal yang ini min 5, kita cek nilainya, masukkan ke fungsi ya min 5-nya, berarti min 5 plus 2 yang di dalam kurung ini. Min 5 plus 2 adalah min 3, min 4 kali min 3. Jadi dengan 12. Oh, 12. Apakah ketika X-nya 1 justru dia semakin maksimum? Kita cek.
Ketika X-nya 1, ternyata hasilnya negatif 12. Nah, justru makin kecil sekali. Maka dari itu, hasilnya adalah nilai maksimumnya 12. Ketika X-nya sama dengan negatif 5. Itu ya, nilainya ketemu 12. Jadi anak-anak nggak usah cari yang si domainnya min 4, min 3, min 2, min 1, atau 0, nggak perlu. Itu ya, cari awal sama akhirnya aja. Oke, sekarang kalau soalnya beda. Kalau tadi kita disuruh nyari nilai maksimum. Sekarang pada soal, diketahui suatu fungsi dengan catatan A-nya lebih dari 0, dengan domain 0 sampai ke 4, tapi nilai maksimumnya udah diketahui. Kita disuruh menentukan nilai A. Nilai itu yang ada di fungsi. Jadi fungsinya ini kurang lengkap. Ya, disajikan fungsi yang kurang lengkap. Kita cek lagi ya pelan-pelan, domainnya dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Fungsinya sudah diketahui. Kita cek apa? Yang depan sama belakang aja. Ketika X-nya kita masukkan 0, ya tadi fungsinya ini A dalam kurung min 2X plus 6, udah dikasih tahu ya, tadi nilai maksimnya sama dengan 18. Ya, berarti fungsi ini sama dengan 18. Gitu. Ya, kalau misal nilai maksimum diketahui 24, nah ya berarti di sini diganti si fungsi ini sama dengan 24. Gitu. Oke, jadi tergantung dengan permintaan soalnya. Oke, kita masukkan ketika X-nya 0. Nah, ketika X-nya ganti 0, jadi di dalam kurung ini kita punya negatif 2 kali 0 plus 6. Negatif 2 kali 0 adalah 0. 0 plus 6 adalah 6. Kita punya A6 atau A dikali 6 sama dengan 18. Ya, ini bentuk perkalian, diingat-ingat. 6-nya pindahkan ke sebelah kanan, berarti bentuk pembagian. 18 bagi 6 ketemu 3. Oh, A-nya ketemu 3. Nah, coba deh kita cek satu lagi. Kalau misal, tadi kan domain 0 udah. Sekarang kalau misal domainnya 4. Nah, X-nya sama dengan 4 gitu kan. Kita masukkan ke si fungsi. Ini ya, X-nya ganti 4. Berarti kita punya min 2 kali 4 itu adalah min 8. Min 8 plus 6 adalah min 2. Min 2A, artinya A dikali min 2. Ya, perkalian. Berarti min 2 pindah ke kanan jadi pembagian. Ketemu 18 bagi min 2 adalah min 9. Nah, jadi A-nya yang mana? Perhatikan soalnya. Pada soal diminta A lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya dari bisa A-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi A-nya itu harus positif karena lebih dari 0. Maka jawaban yang tepat adalah A sama dengan 3. Karena dia positif dan 3 lebih dari 0. Gitu ya. Jadi yang memenuhi adalah A sama dengan 3. Kenapa bukan A sama dengan min 9? Min 9 itu negatif. Kalau negatif artinya A-nya kurang dari 0. Padahal syaratnya A lebih dari 0. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Jika misal ada yang kesulitan atau masih belum paham, silahkan diputar lagi videonya, cari bagian mana yang masih kebingungan, ya, part bagian apa, gitu. Ini materi tentang fungsi sudah selesai. Kita nanti akan next ke persamaan garis lurus. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!